Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan berbahagia bagi seluruh guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nora Delvina SPDI, mengajar di sebuah SDIT di Batu Sangkar, SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik kepada seluruh guru hebat di Indonesia. Guru merupakan penentu berkembangnya suatu bangsa. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya guru juga merupakan manusia biasa. Terkadang kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus menganalisa sebagai pendidik kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ada kesalahan-kesalahan yang terkadang atau bahkan sering dilakukan oleh guru. Misalnya tidak memahami karakter siswa, kurangnya persiapan guru sebelum mengajar, kemudian lagi memaksakan semua siswa memahami materi dengan metode yang sama dan di saat yang sama pula. Berdasarkan hal tersebut, maka kita sebagai guru harus mencari sebuah solusi sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Maka salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran khusus yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi siswa dalam upaya peningkatan kompetensi serta potensi yang ada pada dirinya dengan mengacu pada kesiapan belajar, minat hingga profil belajar dari masing-masing siswa. Hal pertama yang bisa kita lakukan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. Kita harus melakukan analisis diagnostik kepada peserta didik. Analisis diagnostik ini dilakukan melalui pengamatan, observasi, tes akademik, dan pertanyaan pemantik untuk mengetahui minat karakteristik siswa. Kita juga bisa menggunakan sebuah aplikasi akun pintar untuk mengetahui gaya belajar dari siswa kita. Sebagai salah satu sekolah penggerak, di sekolah kami SDIT Qurrata A'yun Batu Sangkar, untuk mengetes gaya belajar anak-anak kami menggunakan Chromebook yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Berdasarkan tes diagnostik ini, maka pembelajaran berdiferensiasi dapat kami laksanakan dengan baik. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda. Nanti ketika pembelajarannya selesai, jadi antum bisa memahami nanti apa perubahan wujud benda, akan mengidentifikasi, mengelompokkan yang mana yang masuknya mencair, yang mana yang masuknya menguap, yang mana masuknya menyublim, kristal, dan mengembun. Jadi anak ustazah, pada akhir pembelajaran antum bisa memahami semua yang kita pelajari hari ini. Bisa mengerti, nanti bisa juga memahami dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, ternyata ini peristiwanya adalah mencair, ini peristiwanya adalah menguap, ini peristiwanya adalah membeku. Seperti yang dilakukan orang tuanya, misalnya dia berjemur pakaian. Berjemur pakaian itu peristiwa apa yang terjadi? Dari basah menjadi kering dia kena sinar matahari. Bagus. Itu adalah contoh peristiwa menguap. Hari ini kita akan melakukan beberapa percobaan. Setiap anak ustazah nanti akan mendapatkan lembaran kerja seperti ini. Pada kegiatan inti, peserta didik mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi dengan variasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Tanpa disadari oleh peserta didik dibagi menjadi dua bagian oleh pendidik. Yang pertama adalah bagian cepat dan yang kedua adalah bagian lambat. Bagi peserta didik golongan bagian cepat,
mereka akan mendapatkan pembelajaran di mana semua tujuan pembelajaran yang ada pada modul dilaksanakan. Sedangkan pada peserta didik lambat, ada nanti pada bagian tujuan pembelajarannya yang tidak dibahas secara tuntas oleh mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan nanti sebagai tugas tambahan di rumah. Kemudian, yang kedua adalah diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, siswa difasilitasi untuk melakukan percobaan IPAS mengenai perubahan wujud benda dengan urutan percobaan sesuai dengan yang mereka inginkan. Guru tidak memberikan aturan baku mana percobaan yang harus dilaksanakan pertama kali. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tersebut. Contoh, ada yang memulai dari proses mencair, ada yang memulai dari proses membeku, dan ada yang mulai dari proses menyublin ataupun menguap. Untuk proses menyublin ataupun menguap, siswa melaksanakannya di luar kelas. Pada tahap ini, guru lebih memfasilitasi pada kemampuan siswa lambat. Untuk siswa yang kemampuannya lambat, guru lebih sering memberikan pengarahan dan berulang kali. Sedangkan untuk siswa kategori kemampuan cepat, mereka kebanyakan lebih mandiri. Mereka hanya bertanya pada poin-poin tertentu saja. Pada proses menyublin, menguap, dan mengkristal, siswa bersama-sama melakukan percobaan di luar kelas agar mendapatkan tempat yang bervariasi, sehingga mereka lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran ini. Semua siswa bekerja secara mandiri, kemudian lagi ada juga siswa yang bekerja sebagai tutor teman sebaya, sehingga profil pelajar Pancasila mandiri dan bergotong royong. Kemudian pada percobaan ini bernalar kritis bisa dapat terlaksana dengan baik. Setelah semua peserta didik melakukan percobaan, salah satu peserta didik diminta untuk melaporkan hasil percobaannya, sedangkan peserta didik yang lainnya yang tidak tampil memberikan apresiasi kepada peserta didik yang tampil. Untuk diferensiasi yang ketiga yang dilakukan pada proses kegiatan inti ini adalah diferensiasi produk, di mana untuk tahap ini siswa diberi keleluasaan untuk membuat karya yang berisi laporan percobaan yang mereka lakukan. Nanti mereka membuat laporan mengenai proses perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, menyublin, mengkristal atau deposisi. Pada laporannya itu, para peserta didik membentuk hasil yang beraneka ragam dari kreativitas mereka. Seperti ada yang membuat laporan dalam bentuk bagan, ada yang bentuk mapping ataupun peta pikiran, ada yang dalam bentuk cerita atau paragraf, kemudian ada yang dalam bentuk gambar, di mana gambar ini nanti berisi cerita dari laporan percobaan yang mereka lakukan dalam pembelajaran. Setiap lembar kerja yang mereka lakukan, semuanya dievaluasi dan dikumpulkan. Kemudian pada akhir pembelajaran, pendidik memberikan refleksi kepada siswa untuk menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah melakukan kegiatan pelajaran hari itu. Peserta didik merasa senang karena proses pembelajaran ini mereka dapat berkolaborasi secara bersama, kemudian mendapatkan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga minat kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembelajaran yang terdapat pada modul ajar yang ingin dicapai dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Nah, inilah dia video praktik baik yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi